masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema apa mimpi kita bisa terwujud seperti mimpi para nabi, Masya Allah. Sebelum kita masuk lagi ke pembahasan jamaah, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton. Ini ada VT yang menarik banget. Mungkinkah seorang yang wafat mampir ke mimpi kita? Yuk kita saksikan sama-sama. Ustadz, aduh. Aku juga. Iya. Kok lebih melo kita ya? Apa? Lebih melo kita. Iya, kayak. Gini, almarhumah itu sebelum meninggal selalu datang dalam mimpi. Allah. Bahkan setelah meninggal pun selalu datang. Jadi setiap momen-momen anak itu, cuma saya tidak pernah menceritakan. Yang jelas alhamdulillah setiap mimpi beliau itu cantik, Allah. pakai gaun bagus. Jadi itulah. Jadi almarhumah juga sering ya mampir ke mimpi Ustadz ya? Kenapa? Karena menurut saya almarhumah itu ada di sisi kami semua. Itu. Jadi beliau cuma pindah alam. Utamanya si Anwar itu. Anwar itu mirip ibunya banget. Jadi kalau saya lihat Anwar itu merasa ada Umi Nora di situ. Wah. Dan memang Anwar itu paling dekat sama Uminya. Baik Ustadz, kita doakan mudah-mudahan almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Ustadz Syam. Iya, siap. Nih, masih berkaitan dengan mimpi. Saya pengen nanya nih Ustadz Syam, apakah Nabi terdahulu juga pernah didatangi di dalam mimpi oleh anggota keluarganya yang wafat? Dan apakah ada amalan jika kita misalnya rindu ingin bertemu orang tua kita atau keluarga kita atau pasangan kita yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu? Mohon penjelasannya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik guruku Ustadz Maulana, Habib Muhammad, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 24-25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. Allahumma arhamna bil Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kisah khusus di dalam Al-Quran tentang orang yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 300 plus 9 tahun. Subhanallah. Mereka adalah Ashabul Kahfi.
Ashabul Kahfi salah satu yang diceritakan keistimewaannya adalah ditidurkannya mereka. Apa istimewanya tidur ini? Subhanallah. Ternyata tidur itu bukan sembarangan. Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidur itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang berilmu, mereka tidak akan mau menjadikan tidur ini hanya sebatas menghilangkan capek semata, tapi ingin menjadikan tidur ini adalah sebuah pahala. Subhanallah. Makanya sebelum tidur ada adab-adabnya, ada sunnah-sunnahnya. Apakah orang yang masih hidup bisa berjumpa dengan orang yang sudah meninggal dunia di alam mimpi? Maka di dalam Al-Quran disebutkan juga bahwa ruh ini digenggam sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tafsirnya disebutkan bahwa bisa saja Allah pertemukan dengan ruhnya orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau ditanyakan pernahkah Nabi SAW bermimpi dengan orang yang sudah meninggal dunia atau Nabi terdahulu, kami dengan keterbatasan ilmu kami tidak menemukan riwayat bahwa Nabi bermimpi bertemu dengan Aminah ibundanya radhiyallahu anha, Nabi bermimpi dengan Sayyid Abdullah ayahandanya. Kami tidak pernah menemukan daripada riwayat tersebut karena keterbatasan ilmu kami. Akan tetapi Nabi SAW ketika ingin menghilangkan rindunya, maka beliau mendoakan, beliau menziarahi, beliau datang ke makamnya ibunya, beliau datang kepada orang-orang yang dahulu meninggalkan Nabi SAW yang ada di Baqi, yang ada di Ma'la ataupun pemakaman-pemakaman yang ada. Maka caranya agar bisa bermimpi, kata ulama salah satunya membaca surah Al-Mulk. Ya, membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, lalu kita doakan orang yang kita rindukan tersebut. Jadi bisa saja Allah kasih hiburan melalui mimpi yang ada di tidur kita. Gitu. Baik. Dan membaca surah Al-Mulk bukan bid'ah ya, ini ada sunnahnya dari Nabi. Jadi memang ada sunnahnya dari Nabi untuk membaca setiap malam surah Al-Mulk. Bisa saja diniatkan supaya saya bisa melepas rindu ya Allah kepada orang yang sangat saya rindukan, yaitu orang tua misalnya, pasangan, ataupun orang yang sangat kita rindukan. Baik, terima kasih guruku Sasha. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu, Masya Allah. Baik jamaah, sekarang saatnya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik jamaah, sekarang saya akan kasih kesempatan lagi untuk bertanya nih. Jangan terlambat ya angkat tangannya. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya Bu. Baik. Sekarang kiri dulu deh, karena lebih cepat yang sebelah kiri. Silakan Ibu, mohon maaf ya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada Habib. Siap, Ibu. Habib siapa nama saya, Ibu? Habib Muhammad. Ibu tahu aja yang ganteng Bu. Sahab. Silakan Ibu. Begini Ustadz, apa benar kalau misalnya seorang laki-laki dan wanita yang dekat dengan kita, dia akan menjadi figur buat kita atau contoh buat kita. Seperti zaman Rasulullah Subhanahu wa taala. Maksudnya mimpi. Mimpi bertemu ya. Oh, baik. Terima kasih Habib. Baik, terima kasih Ibu. Wah, ini mewakili anaknya kayaknya yang lagi cari jodoh atau Ibu nih? Boleh, Habib boleh langsung silakan dijawab Habib. Masya Allah, mimpi ini kalau kita mimpi, pertama kalau mimpi orang yang dekat sama kita, itu biasanya setan. Kenapa? Karena dekat sebelum nikah itu kan tidak boleh, haram. Artinya mimpi orang pacaran, dia mimpi, yaitu setan. Karena memang nafsu dia pengen sama tuh perempuan. Itu tidak boleh. Tapi seandainya mimpi benar ini, artinya kita pengen ngelamar orang atau kita tiba-tiba mimpi menikah dengan seorang perempuan. Ini bahasanya disebutkan multi tafsir. Benar ya? Multi tafsir, benar Habib. Iya dong. Gitu ya. Jadi tafsirnya ada beberapa. Multi tafsir. Ya dikeren-kerenin bahasanya. Jadi multi tafsir. Kalau kita mimpi dengan perempuan yang kita nikahi, artinya akan bukan mimpi perempuan tiba-tiba nikah sama dia. Pertama, kalau mukanya jelas. Ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya. Kalau seseorang mimpi itu banyak arti. Pertama, kata beliau mengatakan apabila kita mimpi perempuan, kita menikah dengan dia, pertama bisa diartikan kita akan menikah dengan dia di alam nyata. Bisa menikah dengan dia di alam nyata
atau menikah dengan perempuan yang mirip sama dia di dalam mimpi. Itu yang pertama. Ibu-ibu, oh, dulu mimpi lakinya ya. Kemudian apabila mimpi dengan perempuan yang mimpi kita menikahi perempuan tersebut, yang kedua artinya insya Allah kita akan mendapatkan suatu rezeki. Misalnya kerjaannya lancar, rezekinya lancar, dapat hadiah, dapat uang, ini tafsir yang lain. Jadi bagus saja, boleh saja terjadi. Seandai kata mimpi sama mukanya yang nggak jelas. Ya. Samar-samar. Misalnya ada teman saya yang sudah duda 6 tahun. Misal tiba-tiba kangen, pengen mimpi. Tapi perempuannya nggak jelas mukanya, samar-samar. Dikatakan di dalam tafsir berarti ajalnya sudah dekat. Tapi namanya mimpi, bahasa Jawanya maybe yes, maybe not. Boys, Inggris ya. Bib. Artinya itu bahasa aja, artinya bisa jadi, bisa enggak. Namanya juga mimpi. Tapi ketika kita mimpi tersebut ya kita berdoa. Seperti diajarkan oleh Ustadz Maulana. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya mimpi itu kita jadikan husnudzan. Selalu bersangka baik kepada Allah. Mimpi yang diberikan oleh Allah intinya menjadi baik. Nah itu dia, supaya tersugesti jadi baik juga ya. Betul. Jangan suzon. Baik, terima kasih Habib Muhammad Syam. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Baik, selanjutnya saya akan kasih kesempatan lagi penanya berikutnya. Boleh angkat tangannya Bu yang tinggi Bu. Baik, sekarang saatnya ke sebelah kanan. Ini dulu ya, silakan Ibu. Silakan Bu, namanya siapa dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanan Marsha. Mohon izin mau tanya ke Bapak Ustadz Maulana. Bapak Ustadz Maulana silakan. Pak Ustadz mau tanya, saya suka mimpi yang buruk. Umpamanya dikejar hewan di hutan atau jatuh dari ketinggian. Apa ada amalan enggak buat supaya kita tidak mimpi buruk? Oh baik, jadi amalannya kira-kira apa supaya kita nggak mimpi buruk lagi ya Bu? Baik, terima kasih. Ustadz Maulana langsung saya jawab aja. tahu nggak? Saya ada di Trans TV tahun 2010 saya mimpi naik tangga yang melewati sampai ke langit, melewati ada TV. Aku masuk ke TV. Beneran masuk ke TV? Beneran masuk Tahun TV. segitu? Allah. Itu mimpi saya tuh. Oh ya, tepuk tangan dulu dong Bu. Nah, supaya nggak mimpi buruk Ustadz ya. Jadi pada waktu ditelepon sama Trans langsung iya kan? Karena saya mimpi itu. Jamaah. Tanpa menggurui hanya mengingatkan izin Habib dan Ustaz Sams. Masya Allah tabarakallah. Kalau mimpi buruk, tuh dengerin dulu. Kalau mimpi buruk, dengerin dulu. Dengerin. Ini lagi dengerin Ustadz. Bisa jadi itu takdir buruk kita yang dipindahkan ke alam mimpi. Kita suka bersedekah. Ditakdirkan kecelakaan. Tapi karena kita doa tolak bala, suka traktir orang. Habib tuh suka traktir orang. Woi. Suka bagi-bagi, suka apa sedekah. Ternyata takdir buruknya itu dipindahkan ke alam mimpi. Makanya jangan pernah menceritakan mimpi buruk. Semalam aku mimpi. Gak usah ceritain. Jangan ceritakan mimpi burukmu. Karena bisa jadi itu takdir burukmu yang dipindahkan ke alam mimpi. Oke? Oke. Yang kita lakukan, lupakan. Supaya tidak sugesti. Lupakan. Tadi sudah disampaikan, meludah ke kiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 1, 2, 3 praktek. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Oke? Pertanyaannya, Ibu, apa yang dilakukan supaya tidak mimpi buruk?
Jawabannya adalah jamaah. Berwudu dulu baru tidur. Aku mimpi dikejar-kejar binatang. Kenapa? Karena kamu tidak cuci kaki baru tidur. Disuruh cuci kaki. Cuci kaki dulu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi karena tadi ada mimpi disebabkan oleh reaksi tubuh. Reaksi tubuh kita. Reaksi tubuh. Makanya dianjurkan sikat gigi dulu. Bahkan bersisir dulu. Bersisir baru tidur. Walaupun tidak punya rambut. Masih harus. Walaupun tidak punya rambut, ternyata saraf-saraf kepala itu dibereki. Oh, baik tempat Ustadz. tidurnya dipukul-pukul dulu, dibersihin dulu, Iya. baru tidur. Iya, mungkin atau juga habis nonton film Iya. tentang binatang jadi suges ya. Makanya paling bagus baca Quran dulu, baca Nah. surah Al-Ikhlas, ayat kursi baru tidur. Baik, jadi jangan lepas wudhu juga ya. Baik, terima kasih guruku Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Baik, sekarang selanjutnya yang mau bertanya boleh angkat tangan yang tinggi Bu. Nah, baik. Selanjutnya silakan Ibu, namanya siapa dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ibu Ima dari Majelis Taklim Gria Bandung Asri 1 Bandung. Boleh tepuk tangan dulu di Bandung, pantas garelis. Karena ibu senyum-senyum nanyanya yang jawab Habib Muhammad. Oh, baik. Iya, tapi ini pertanyaannya untuk Ustadz Syam. Saya mau bertanya untuk Ustadz Syam. Silakan Tanya Ibu. dong Ustadz. Iya Bu. Iya. Emang benar Ustadz seandainya kita mimpi menggendong bayi. Ibu udah punya anak belum? Oh udah Oh, besar-besar. Iya. Berarti bukan mimpi lagi, udah nyata. Oh iya udah nyata. Seandainya kita mimpi menggendong bayi, apakah itu pertanda bahwa kita akan mendapatkan rezeki yang besar atau rezeki yang Masya bagus Allah. gitu. Nah itu teh berupa anak atau berupa harta gitu Pak Ustadz. Rezekinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz Syam, boleh langsung dijawab aja silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku yang dimuliakan Allah serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 100 sampai dengan 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Mimpi yang ditanyakan ibu ini mimpi menggendong anak. Ayat yang kami bacakan barusan mimpi menyembelih anak. Subhanallah. Tapi walaupun mimpinya kelihatannya mimpi menyeramkan, mimpi buruk, mimpi menakutkan. Pasti menakutkan banget ya Bu ya. Kita mimpi nyembelih anak, subhanallah. Benar, ya, Du. Tapi ternyata hasilnya menjadi sebuah kebaikan. Kenapa? Karena diiringi ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim AS mimpi buruk, mimpi menyembelih anaknya. Tapi taat sama Allah. Akhirnya Allah ganti dengan kebaikan. Endingnya adalah kebaikan yang luar biasa. Justru Nabi Ibrahim yang awalnya nggak punya anak menjadi abal anbiya, bapaknya para nabi, keturunannya jadi nabi, subhanallah, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mimpi buruk. Nah, ini ada mimpinya bukan mimpi buruk, mimpi indah nih. Apa? Menggendong anak. Maka tergantung bagaimana responnya setelah dia terbangun. Kalau dia bangun makin taat pada Allah, maka mimpi gendong anak diartikan mimpi datang rezeki.
Tapi kalau dia bangun, walaupun dia 10 anak dia gendong, tapi bangun-bangun gak sholat subuh, gak sholat zuhur, maka tidak bisa diartikan sebagai petunjuk yang baik. Kalau dalam sisi psikologi dikatakan orang mimpi gendong anak itu seakan-akan dia punya di dalam hatinya, dalam lubuk hatinya itu punya penyesalan yang besar. Jadi ada sesuatu yang belum tercapai. Ada sesuatu yang belum tercapai atau ada kesalahan yang dia belum minta maaf atau dia ada sesuatu yang belum mengembalikan haknya, subhanallah, maka biasanya mimpi gendong anak. Kenapa? Karena ada, ini dari sisi bukan mistis tapi psikologinya. Hatinya itu ada beban, ada yang belum tercapai, maka dia diminta untuk lebih semangat lagi untuk bekerja. Tapi yang menentukan adalah respon ketika dia bangun. Apakah tambah taat kepada Allah atau justru makin jauh dari Allah. Tepuk tangan, Masya Allah. Ini jawabannya luar biasa. Jadi apapun mimpinya, semoga menambah ketaatan kita kepada Allah. Amin. Baik, Siap, terima Mas kasih Mikdad. Ustazah. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Baik Ibu, satu lagi nih untuk segmen sekarang. Siapa Bu yang mau bertanya? Boleh angkat tangan yang tinggi Bu. Waduh, baik. Sekarang sebelah kanan lagi. Ibu boleh silakan namanya dari mana? Namanya siapa dari mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ke Habib Muhammad. Ini baru saya. Baik, nah ini Habib Muhammad Syahab. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur dari Majelis Taklim Al-Hikmah Komplek Gria Bandung Asri 1, Bojong Soang, Bandung. Masya Allah, tepuk tangan. Ya. Mau tanya Habib, benarkah mimpi ke Mekah dalam Islam yang sempat dialami oleh Rasulullah? Mohon penjelasannya, mimpinya itu seperti apa? Baik, Ya. baik, baik. Itu aja Habib, terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Habib, mohon langsung dijawab, silakan Habib. Baik, pada zaman baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti juga yang kita katakan tadi dari awal, kata Imam Syafi'i, ru'yal anbiya wahyun. Artinya mimpi-mimpi para nabi dan rasul itu termasuk wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Nabi bermimpi ini, Nabi pernah mencoba dengan sahabat-sahabat untuk masuk kota Mekkah. Tapi pada saat itu terhalang dan kaum muslimin termundur lagi ke kota Madinah. Nabi rindu, sangat rindu di dalam hatinya itu untuk bisa masuk kota Mekkah, kota kelahirannya. Pengen lagi bisa ibadah di Ka'bah dan sangat rindu untuk bisa sujud di Masjidil Haram. Jadi tahun berikutnya pengen masuk Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mimpi. Ketika itu Nabi masuk ke kota Makkah, bermimpi masuk ke kota Makkah, menggunting rambutnya. Ya, tahallul. Jadi menggunting rambutnya, Nabi masuk kota Makkah, Nabi ibadah. Maka Nabi itu dengan mimpinya itu dibenarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan la tadkhulunnal masjidal haram. Di dalam Al-Qur'an, kau pasti akan masuk Masjidil Haram bersama sahabat-sahabat dengan mencukur rambut ya, waktu kota Fatah Makkah. Fathul Makkah. Pada saat itu Masya Allah, jadi mimpi Nabi itu adalah ru'ya yang benar. Mimpi Nabi SAW adalah mimpi yang benar sampai tahun berikutnya. Karena mimpi tersebut Allah membenarkan di dalam ayat Nabi semua masuk dengan sahabat-sahabatnya bisa beribadah di kota Mekah. Amin, amin ya Allah. Nah, ya Allah, kalau kita mimpi ke Mekah, ya, Masya Allah, jangankan untuk datang nyata, mimpi aja udah bersyukur banget. Ya, mimpi saja itu sudah bersyukur banget. Tapi tetap Masya Allah, ketika orang mimpi ke kota Mekah, kita bersangka baik, mudah-mudahan Allah panggil kita untuk berangkat haji. Allah panggil kita untuk umroh. Gitu, Amin, amin Masya ya Allah, ya Rabbal Amin, amin ya Alamin. Rabbal
Alamin. Baik, terima kasih Habib Muhammad Baik. Syah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, tabarakallah. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.